Oke. Nomor 6, saya merasa sangat senang mempelajari ilmu perikanan. Sangat setuju. Nomor 7, membuat daftar target belajar memudahkan kita untuk lebih berkonsentrasi. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Nomor 8 ini kan. Belajar secara online membuat konsentrasi dan semangat belajar saya menurun. Sangat setuju. Nomor 9, saya merasa bulan puasa semangat belajar saya menurun. Sangat setuju. Oke, sangat setuju. Apa lagi? Nomor 10, saya merasa tidak senang jika hal tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Sangat setuju. Nomor 11, saya merasa kalau di bulan puasa ini terlalu banyak tugas. Netral. Netral. Oke. Saya akan merasa sedih jika tidak bisa mengerjakan tugas dengan benar. Setuju. Nomor 13, saya merasa tidak semangat jika berangkat ke kampus macet. Netral. Nomor 14, saya suka belajar namun tergantung situasi dan tempat. Sangat setuju. Nomor 15, saya semangat belajar jika lingkungan kelasnya asik dan lucu. Sangat setuju. Oke, ya 15 ya kayaknya ya. Bentar, saya kirimkan ulang. Itu durasi waktu juga ya. Jadi kalau ada yang baru bergabung, mungkin mohon maaf tidak bisa jadi responden. Sebentar ya. Oke, silahkan bisa dibuka di grup. Ya, sudah bentuk soal dan jawabannya ya, monggo. Yang pakai laptop, monggo langsung pakai laptop. Yang pakai HP, kita pakai HP juga bisa. Insya Allah sudah 15 jawaban. Oke. Nah, mungkin kita hari ini fokus di sini aja ya, tes validitas rehabilitas. Nah, sebelum mungkin saya lanjutkan, jadi di sini tes validitas rehabilitas saya terangkan kembali biasanya digunakan untuk uji kualitatif ya. Jadi uji yang sifatnya kualitas. Jadi dia ini sebenarnya bukan angka gitu ya. Jadi hasilnya itu sebenarnya setuju, tidak setuju. Jadi bukan oh panjangnya 50 cm. Oh, dia ini bentuk hidungnya mancung karena ketinggian hidungnya misalnya sampai 15 cm. Jadi bisa dibuktikan gitu ya dengan alat pengukuran tertentu. Itu kalau kuantitatif. Nah, jadi kalau ini itu adalah data kualitatif bukan kuantitatif gitu. Jadi dia ini adalah data yang sifatnya kualitatif dan
personal ya, artinya penilaiannya ya secara personal, seperti pertanyaan-pertanyaan ini. Pilihan jawabannya setuju, tidak setuju, netral. Nah, jadi tidak ada jawaban yang betul. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran, oh tinggi badan seseorang itu 155 cm. Maka kalau orang lain mengukur mungkin tingginya ke 160 cm, berarti pasti salah gitu loh. Karena apa? Kita punya standarnya, kita punya penggaris untuk mengukur. Sehingga, oh iya, tingginya itu 155 cm. Tapi dalam soal bentuk kualitatif, ya sekali lagi kualitatif, itu tidak ada jawaban yang pasti benar gitu. Jadi tidak ada dasarnya bahwa jawaban ini pasti benar gitu ya, tidak ada. Nah, makanya penilaiannya ini nggak ada benar yang salah gitu ya, nggak ada yang mengatakan kalau berangkat ke kampus dari rumah itu sangat menyenangkan itu benar gitu ya, itu enggak ada, yaitu personal lagi, ada yang suka ada yang tidak gitu, sehingga kualitatif jawabannya itu setuju tidak setuju. Nah, jadi materi hari ini adalah kita berusaha untuk dari datanya yang sifatnya kualitatif, sifatnya itu tidak bisa kita angkakan, sifatnya tidak bisa kita analisis, kita coba buat ke sistem kuantitatif ya. Minggu kemarin menggunakan skala Likert. Skala Likert itu apa? Kode-kode ini kita rubah ke angka 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti kita bisa mengetahui jawabannya rata-rata sangat setuju itu dilihatnya dari berapa jumlah angka 2, berapa jumlah angka 1. Gitu. Kita bisa buat grafik tingkat tingkat motivasi mahasiswa belajar itu kita bisa lihat dari sini gitu. Tapi kalau kita cuma menggunakan kayak gini sangat setuju netral, maka ini tidak bisa kita analisis, kita kesulitan. Makanya harus kita rubah dulu ke angka ini. Sehingga data kualitatif, hasil yang kualitatif kita buat kuantitatif. Nah, jadi tes validitas berfungsi untuk menguji tiap butir soal. Kira-kira pertanyaan ini valid apa enggak? Valid itu artinya dia bisa mewakili gitu loh. Jadi pertanyaannya itu bisa mewakili dari responden, bisa mewakili dari pertanyaan yang kita inginkan. Ya, kemarin saya berikan contoh, saya ingin membuat penelitian motivasi belajar mahasiswa. Nah, kira-kira dari 15 pertanyaan ini valid semua enggak? Atau mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu akhirnya nyeleneh, sehingga pertanyaannya nggak valid untuk ditanyakan. Bisa aja pertanyaan nomor 8 misalnya, ini ternyata dianggap tidak valid menurut statistika. Nah, ini tes validitas fungsinya. Kemudian ada rehabilitas. Ada rehabilitas. Rehabilitas itu apa? Keajekan. Nah, jadi satu jenis pertanyaan itu rata-rata menjawabnya sama gitu. Jadi dia dianggap reliable itu ketika rata-rata jawabannya sama. Jadi dia nggak terlalu banyak variasinya gitu. Atau orang-orang yang diberikan model pertanyaan tertentu jawabannya sama. Nah, misalnya ya yang saya berikan contoh, untuk mengecek reliabilitas itu di ini 89 ini bisa pertanyaan reliable ya. Jadi pertanyaannya serupa. Nah, tapi pertanyaannya serupa dan harusnya jawabannya sama gitu. Jadi ketika ditanyakan responden harusnya di pertanyaan 8 dan 9 itu jawabannya sama. Harusnya kalau dia setuju berarti dia kalau nggak 1 ya 2 gitu. Yang paling bagus apa? Dia 2 semua. Nah, ini adalah untuk mengecek reliabilitas. Ketika dia diberikan bentuk soal yang hampir mirip gitu ya, itu jawabannya dia bisa konsisten apa enggak lah ini. Jadi menguji reliabilitas. Di sini yang diuji adalah reliabilitas pertanyaan. Gitu. Jadi bukan reliabilitas jawaban ya. Jadi reliabilitas pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya ini bagus enggak? Kalau pertanyaannya bagus, dia dikasih bentuk soal yang serupa, jawabannya akan sama. Nah, itu yang dimaksud dengan reliabilitas. Nah, kemudian kemarin ada materi yang ketiga yaitu analisis butir pertanyaan. Nah, berarti dari analisis butir pertanyaan ini
mana sih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kita hapus karena tidak dianggap valid dan tidak dianggap reliable gitu. Nah, jadi misalnya ada 15 pertanyaan, misalnya pertanyaan 12 ini ternyata tidak dianggap valid. Nah, misalnya ya, nomor 12 misalnya pertanyaannya tidak dianggap valid. Nah, pertanyaan ini boleh dihapus atau boleh diganti dengan pertanyaan lain. Nah, tapi kita harus tanyakan ke responden yang sama gitu loh. Pertanyaannya misal sudah kita rubah, kita tanyakan lagi ke responden yang sama. Kira-kira jawabannya bagaimana? Gitu. Apakah dia sama lagi jawabannya atau dia akan berubah? Nah, kalau misalnya masih tetap dianggap tidak valid, ya dihapus bisa atau diganti lagi pertanyaannya. Yang penting respondennya sama. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Kalau terlalu cepat, monggo disampaikan saja. Nah, jadi ini, jadi tadi yang saya anggap pertanyaannya bisa mengecek reliable itu ini nomor 8 sama 9. Ya. Belajar secara online membuat konsentrasi dan semangat saya menurun. Saya merasa di bulan puasa ini semangat belajar saya menurun. Ada sama-sama kata menurun. Artinya pertanyaan ini sifatnya adalah negatif, gitu ya. Pertanyaannya negatif. Nah, kira-kira sangat setuju, setuju atau tidak setuju. Nah, jadi ini di sini. Nah, biasanya yang bagus itu ya, pertanyaan yang bagus ketika dicek reliabilitasnya ini jawabannya serupa gitu. Kalau dua semua, tiga semua, satu semua. Nah, ini kita bisa ngecek jawabannya reliable atau tidak. Oke. Sekarang kita kerjakan ini dulu. Kita punya total 15 responden untuk 15 pertanyaan. Oke. Kita total dulu. Nah, silahkan teman-teman buat kolom yang di ujung jumlah gitu. Ya. Silahkan dibuat kolom di ujung jumlah. Atau skor total juga boleh. Kita mengerjakan korelasinya dulu, skor total boleh. Sudah, teman-teman? Sudah dibuat skor total? Sudah, Bu. Nah, oke. Sekarang kita jumlahkan. Jumlahkannya dari pertanyaan ke-1 sampai pertanyaan terakhir untuk responden yang sama. Jadi untuk responden yang sama jumlahnya berapa? Ya, artinya kalau semakin tinggi skornya ya, ini kan 15 ya. Oke, sama dengan 4 kali 15. Semakin dia skornya mendekati 60, berarti dia semakin tidak setuju untuk jenis-jenis pertanyaan. Silakan. Jadi yang di graf itu pertanyaan ya, pertanyaan 1 sampai 15. Ya, jadi ini responden ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini pertanyaan ke-1, kedua. Skor totalnya berdasarkan pertanyaan dari nomor 1 sampai 15 untuk satu responden. Kalian tambahkan. Kalau yang pakai laptop langsung saja ditarik. Ini sudah.
Oke, sudah teman-teman sampai sini? Arif, sudah? Mas Arif, Mas Alif? Bu, rumusnya sum apa, Bu? Sama dengan sum buka kurung, oke ya, sama dengan sum buka kurung, sampean tarik dari kolom B sampai kolom P, baru tutup kurung. Sudah, Bu. Oke, Mas Faiz sudah. Sum buka kurung, dari kolom B di drag sampai kolom P. Baru di enter, tutup kurung baru di enter. Lintang, mana Mbak Lintang? Ada kesulitan? Mboten Bu, sampun. Oh, sampun. Fitri, Fitri? Dio kesulitan, Akbar? Enggak, Bu. Oke ya, saya enter. Nah, jadi sama kok, P3, P3. Yang bawahnya P4, P4, P5, P5. Nah, sampai selesai. Ntar di manual satu-satu. Iya, nggak apa-apa wes. Dari HP memang harus manual satu persatu. Sama dengan sum dalam kurung P16 sampai titik 2 P16. Nah, jadi titik 2 ini artinya sampai gitu ya. P16 sampai P16. Ini sambil menunggu Mbak Hanifah. Nah, ini harus pakai Sudah, Bu. ya, oke. Oke, kalau sudah kita korelasikan ya. Kemarin kita lihat di materi terlebih dahulu. Pertama yang kita lakukan adalah uji validitas soal. Ya, uji validitas soal. Nah, maka kita ketik dulu di Excel sama dengan Corel. Nah, jadi kita cek korelasinya yang kemudian nanti kita cek lagi di tabel R ya, skornya itu mana yang lebih besar atau lebih kecil dari jumlah responden. Nah, jadi sama dengan Corel dalam kurung array 1 itu adalah ini ya, skornya ini. Skornya dari, jadi yang dilihat adalah bagaimana korelasi antara jawaban responden, ini kan responden ya. Nah, kira-kira mereka apakah rata-rata menjawab yang sama? Nah, ini untuk mengecek validitas dan dibandingkan dengan skor total. Skor total berarti dari keseluruhannya. Nah, itu nanti kita bisa melihat berapa angka korelasinya. Oke, sebentar. Oke, Mas Facu, silakan. Nah, jadi sama dengan Corel buka kurung. Array satunya mana? Yang ini. Titik koma. Ya, di sini kan rumusnya harus titik koma. Ini tergantung
di perangkatnya masing-masing bisa dilihat di sini titik 2, titik koma atau gimana ini disamakan sama yang ada di perangkat komputernya. Nah, kalau di saya ini titik koma baru array 2. Array 2 itu apa? Skor totalnya. Nah, ini baru tutup kurung. Kalau di saya sih rumusnya gitu. Nah, ini ya. Sama dengan Corel, buka kurung array 1. Array 1 itu total dari jawaban semua responden untuk pertanyaan yang sama ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini, jawaban dari responden apa saja. Kemudian titik koma ini tergantung rumusnya di laptopnya masing-masing, di HP-nya masing-masing. Kemudian array 2 itu adalah dari skor total untuk semua pertanyaan untuk semua responden. Terus teman-teman, karena nanti kita menggunakan skor total yang sama untuk pertanyaannya, itu bisa dikasih pagar. Ya, yang minggu kemarin kita bahas, kalau dikasih pagar array 2 berarti nanti yang jawabannya ini aja yang dikunci. Gitu. Jadi kita geser, ininya kegeser tapi array 2-nya tetap yang di sini. Monggo, kalau nggak paham boleh ditanyakan dulu. Yang rumus array tadi gimana, Bu? Yang korelasi. Ya, jadi rumusnya karena kan kita mau mengkorelasikan antara satu pertanyaan ini ya dari semua responden dengan keseluruhan pertanyaan. Jadi kita korelasinya itu per pertanyaan karena ada 15 berarti nanti kan kita korelasikan per pertanyaan. Array satunya apa? Array satunya adalah ini. Satu pertanyaan ke satu untuk 15 responden. Gitu. Jadi nanti juga sama, korelasi yang kedua, pertanyaan kedua untuk 15 responden sampai pertanyaan ke 15 untuk 15 responden. Nah, ini array 1. Array 1 itu apa? Array 1 rumusnya, array 1 dan array 2 ini memang rumusnya, di mana array ini berarti artinya gabungan data. Berarti data kedua ditambah data ketiga ditambah data kedua, data ke-1 ditambah data kedua sampai data ke-15. Ini maksudnya array. Array ini berarti bukan cuma satu data, tapi sekumpulan dari data gitu, sekumpulan dari beberapa data. Nah, array 2-nya itu adalah dari skor totalnya. Gitu. Setelah tadi kita totalkan semua, kita sum semuanya, baru ini array 2-nya. Nah, jadi nilai array 2-nya ini nggak berubah karena sudah rumus. Jadi array 2-nya itu adalah nilai dari skor total. Begitu. Ya, tadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau yang pakai laptop, ini kan nanti tinggal ditarik ya. Nah, silakan diberikan tanda dolar di angka-angka ini. Ada yang dia cuman gini toh. Ya, jadi dolarnya itu ada yang depan belakang, ada yang cuman satu saja di depan. Gitu. Kalau nggak dikasih dolar nggak apa-apa, berarti nanti satu persatu. Oke? Kalau sudah kita enter. Kalau sudah kita enter, ditarik ke sini. Ya, saya ulangi. Corel. Kurung array 1, berarti bukan cuma satu data. Ya, berarti tarik sampai ke bawah. Titik koma, karena rumusnya kalau di saya titik koma. Silahkan kalau di laptopnya teman-teman, di HP-nya teman-teman masing-masing. Nah, ini array 2. Kalau yang masing-masing ya, ini ya. Kalau yang nggak bisa di-drag. Nah, jatuhnya satu persatu. Array 2, berarti ini. Ini. Kan? Array 2, Corel. Pakai HP ini harus apa nggak bisa otomatis. Saya temani, yuk bikinnya bareng. 4. Buka kurung. Oke. Ada yang bisa otomatis? Yang pakai HP?
Nggak bisa otomatis, Bu. Nggak bisa otomatis. Ya udah, salah satu. Nah, saya temenin mengerjakannya. Korelasi yang G dengan yang Q. Satu, nggak apa-apa. Tapi kalau nariknya kan bisa. Nah, Bu Nurma, mau bertanya, Bu. silakan. Itu minus itu kenapa, Bu ya? Yang soal nomor 6. Nomor 6 minus. Itu berarti korelasinya negatif. Korelasinya negatif. Artinya hubungannya tidak kuat sama sekali. Oke. Korelasinya negatif. Ini sebenarnya harusnya saya terangkan hari ini, cuman materinya agak panjang. Mungkin minggu depan saja. Bentar ya, ini sedikit saja. Kenapa kok nilainya minus? Nah, ini. Jadi, ini adalah hasil dari analisis korelasi. Minggu depan kita bahas korelasi itu. Jadi, kalau dia koefisien korelasi itu punya nilai minus 1 sampai 1. Ya. Jadi, semakin dia dekat ke angka 1, berarti korelasinya sangat kuat. Gitu. Kalau bisa sampai 1, berarti korelasinya sempurna. Minggu kemarin saya coba jelaskan korelasi antara panjang ikan ya dengan bobot. Nah, korelasinya panjang sama bobot itu antara ini 0,7 sampai 0,9. Artinya dia sangat kuat. Artinya penambahan bobot otomatis penambahan panjang. Nah, jadi itu hasilnya. Jadi semakin tinggi ke 1, korelasinya semakin kuat. Nah, kalau nilainya minus gimana? Berarti korelasinya sangat lemah. Gitu. Makanya kalau korelasinya sangat lemah, dianggap tingkat kevalitannya juga semakin rendah. Gitu. Artinya kan antara pertanyaan yang diberikan ya dengan jawaban dari responden itu kurang kena gitu loh bahasanya. Jadi gitu. Makanya nilainya minus, bisa minus gitu. Tapi di sini kan 0, bisa kurang, di sini kan bisa kurang dari 0, bisa minus 1 bisa. Jadi semakin dia menjauhi angka 1, korelasinya dia semakin lemah. Gitu. Itu ya Mas Faiz ya. Ya, Mas Faiz, bisa dipahami atau monggo kalau mau ada yang ditanyakan lagi, Mas? Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi gitu. Makanya tadi skor validitas, tingkat validitas dari setiap pertanyaan dilihatnya adalah dari korelasi. Jadi kalau korelasinya dianggap, kan ada standar korelasi ya di pertemuan yang minggu kemarin, kita nanti melihat di tabel R. Nah, jadi kalau di tabel R-nya misalnya 0,5, nah 0,5 itu dianggapnya di sini. Gitu. Jadi sebenarnya 0 minus itu mungkin nggak sampai korelasi sangat lemah, mungkin bisa aja sebenarnya di sini. Gitu. Karena kalau ini kan kita pakai rumus korelasi secara umum. Nah, misalnya tabel R-nya di sini, hasil dari tabel R-nya 0,5. Nah, berarti korelasi dianggap sangat sempurna atau validitasnya sangat sempurna itu ketika di 0,5. Nah, berarti sebenarnya mungkin nilai-nilai minus itu masuknya ke sini, masih cukup. Jadi belum tentu dia sangat lemah gitu loh. Nah, gitu. Berarti kalau di atasnya 1 itu termasuk kuat apa kembali lagi ke lemah gitu, Bu? Sangat kuat. Jadi kalau ini Mas, penentuan skornya tergantung dari nilai di tabel R. Ya. Jadi kita kan nggak menggunakan korelasi 100% ya. Kita kan nggak pure menggunakan analisis korelasi, tapi kita mengaplikasikan korelasi ke dalam rumus validitas gitu loh. Jadi kalau kita pakai korelasi murni, rumus korelasi, maka 1 itu sempurna. Kalau skornya di atas 1, ya mungkin sangat sempurna gitu ya. Tapi karena kita menggunakan korelasi yang dirubah ke uji validitas, jadi standarnya kita pakainya tabel R. Jadi kalau tabel R-nya bilang 0,5 standarnya, berarti 0,5 itu dianggap korelasinya sangat sempurna. Gitu ya Mas ya. Oh ya Bu, makasih Bu. Oke. Ini saya minggu depan saja saya jelaskan. Sekarang kita fokus masih di sini. Oke. Sudah dihitung teman-teman? Sampai pertanyaan ke-15?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka tabel R. Ya, kita buka tabel R. Berapa jumlah responden kita, teman-teman? 15, Bu. 15. Oke, kita lihat di tabel R. Ini tadi yang saya sampaikan ya, standarnya kita di tabel R. Ya, mohon maaf teman-teman, agak lemot. Saya nggak paham ini, laptop saya lemot sekali. Oke, nah kemarin taraf signifikansi ya 5%. 5% ini berarti taraf kesalahan. Kita nganggap kesalahan kita itu 5%. Berarti kita nganggap jawaban kita betul 95% gitu ya. Jadi analisis statistik itu tidak sempurna 100%. Jadi masih diperbolehkan kita menganggap jawaban kita benar 95% gitu. Terus yang pernah saya sampaikan minggu kemarin, kalau kedokteran harus 99%. Jadi tabel nilai R-nya kalau soal-soal kedokteran karena mereka berhubungan dengan obat, maka boleh membuat kesalahan hanya 1%. Gitu. Jadi taraf signifikansi yang digunakan 1%. Nah, kalau penelitian umum itu kita pakainya taraf signifikansi 5%. Jadi ada 1%, ada 3%, ada 5%, ada 10%. Nah, artinya taraf signifikansi bisa nilai alfa disebutnya, atau juga bisa derajat bebas, bisa juga istilahnya itu yang diperbolehkan salah lah gitu. Jadi maksimal kita itu dianggap salahnya 5% data kita. Oke, sekarang kita lihat. Jumlah responden kita 15. Berarti standar kita adalah 0,514. Nah, jadi ketika ada skor korelasinya dari pertanyaan itu di bawah 0,514, kita anggap tidak valid. Ya, sekali lagi, kalau ada yang jawabannya di bawah 0,514, berarti kita anggap pertanyaan tersebut tidak valid. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita punya standar 0,514. Oke, yang pertama lolos ya. Yang pertama pertanyaannya sudah dianggap valid. Yang kedua valid. Yang ketiga tidak valid. Ya, 0,5 sama 0,08 lebih kecil. Yang keempat valid 0,63. Yang kelima tidak valid 0,36. Oke, yang keenam Arif, valid apa enggak ini Arif? Kenapa? Ayo Arif, ini valid apa tidak Arif? Ayo, 0, tidak ya. Oke. Hanifah, yang nomor 7 ini valid apa tidak? Tidak. Oke. Dio, nomor 8 valid apa tidak? Valid. Lintang, nomor 9. Valid, Bu. Oke. Irfan, nomor 10. Valid, Bu. Oke. Faiz, nomor 11. Tidak valid, Bu. Tidak valid. Oke, sayang ya. Padahal skornya sudah 0,51. Nah, ini juga tergantung jenengan. Jenengan mau persis menggunakan yang ini. Ya, oh iya harus 0,514. Oke. Ubed, nomor 12 Ubed. Valid apa enggak Ubed? Ubed, mana Ubed? Ya, Bu. Nah, Valid, Bu. Valid, oke. Terus Alif, mana Alif? Tidak valid, Bu. Oke. Dio sudah saya panggil belum? Sudah, Bu. Siapa yang belum saya panggil? Akbar, ayo Akbar. Akbar, nomor 14, valid apa enggak?
Akbar. Ruroh, mana Ruroh? Mas Ruroh. Tidak valid, Bu. Oke, Rahma, terakhir Rahma, nomor 15 valid apa enggak? Saya gabung sama Dela, Bu. Oh, ya udah. Dela sama Rahma, nomor 15 valid apa enggak? Valid, Bu. Oke. Berarti pertanyaan yang tidak valid adalah nomor 3, 5, 6, 7, 11, dan 13, 14. Oke, ini saya copy aja. Cara ngopinya move or copy. Ya, kalau pakai laptop diklik kanan. Saya nggak tahu kalau di HP bisa apa enggak ya. Tapi nggak apa-apa, sudah yang dari HP data itu saja. Move or copy. Nah, terus kita create a copy. Coba kita taruh sebelum sheet 2. Nah, kalau sudah tahu begini, kita hapus pertanyaan-pertanyaan ini yang tidak valid. Hapus saja sudah. Nomor 11 kita hapus. 13, 14 kita hapus. Nah. Ya. Langsung hapus gini bisa. Atau di delete gitu, klik kanan. Delete juga bisa. Nah, jadi kalau pertanyaan yang nggak valid terus gimana, Bu? Boleh diganti dengan pertanyaan yang lain, boleh. Atau ya sudah kita hapus saja. Nah, jadi belum tentu pertanyaan yang tadi itu tidak sesuai loh ya. Belum tentu pertanyaan yang tadi itu sebenarnya tidak sesuai dengan pertanyaan tentang pertanyaan tentang respon mahasiswa, respon semangat belajar mahasiswa. Belum tentu pertanyaan-pertanyaan tadi tidak sesuai aslinya. Cuman karena kita menggunakan rumus statistika yang dimana kita dinilainya dari angka, nah makanya kalau menurut statistika dia tidak valid, gitu. Tapi mungkin kalau kita analisis berdasarkan ilmu perikanan, ya valid-valid aja pertanyaannya. Gitu. Jadi karena satu-satunya alasan kenapa kok pertanyaannya tidak dianggap valid padahal nyambung, itu hanya karena hasil statistikanya seperti itu. Ya, jadi hanya karena itu saja. Bukan berarti pertanyaan kalian jelek, bukan. Mungkin bisa saja saya salah responden gitu ya. Jadi saya salah nanyanya, bisa aja kayak gitu. Jadi saya salah, misalnya kalau kalian nanti mau penelitian kualitatif seperti ini gitu ya, untuk skripsi. Bisa aja kalian salah responden. Misalnya kalian mau bertanya tentang cara membudidayakan udang, tapi kalian nanyanya bukan ke petambaknya, kalian misalnya nanyanya ke keluarganya, maka bisa terjadi kekeliruan jawaban. Makanya itu harus terkorelasi, pertanyaannya harus ditanyakan pada respondennya yang tepat, gitu. Atau yaitu tadi, memang pertanyaannya sebenarnya bagus, cuma yaitu tadi jawabannya terlalu bervariasi, tidak cocok dibandingkan skor total, maka dia dihapus, gitu. Jadi belum tentu pertanyaan kalian jelek, itu belum tentu seperti itu. Tapi karena satu-satunya alasan adalah karena tes validitas ini murni menggunakan angka. Gitu. Jadi tidak menggunakan persepsi kualitatif, itu tidak. Oke, Dela. Berarti jumlah pertanyaan yang tersisa jumlahnya berapa, Dela? Ya, mana Dela? Gimana, Bu? Jumlah soal yang tersisa berapa ini? 1, 2, 8, Bu. 8 ya? Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kita tulis jumlah pertanyaannya ada 8. Jadi dari 15 yang dianggap valid menurut statistik, sekali lagi menurut statistik ada 8 soal. Jadi bisa aja nanti kalau respondennya semakin banyak, mungkin kan korelasinya kan semakin rendah ya. Jadi bisa aja pertanyaan tadi sebenarnya bagus gitu loh. Bisa saja seperti itu. Ya ini kebetulan kita punyanya respondennya 15 untuk 15 pertanyaan. Kebetulan jawabannya bervariasi gitu ya.
Oke. Sum item variance. Sebentar. Sum item variance. Oke, iya. Kita hitung dulu variance ya. Jadi kalau tadi bagaimana korelasi, nah kalau ini tuh adalah bagaimana variansnya. Jadi seberapa untuk satu pertanyaan yang sama, itu seberapa banyak sih variasinya? Gitu. Ya, jadi seberapa banyak sebarannya, seberapa banyak variasinya, semakin seragam jawabannya itu variansinya semakin rendah. Nah, kalau dia sebarannya tinggi, jawabannya macam-macam, itu dia nilainya semakin tinggi. Nah, 1,3, 1,0 ini berarti tiap responden jawabannya macam-macam. Tapi kalau dia seragam, biasanya variansinya rendah. Nah, jadi kalau yang tadi kita rumusnya korelasi. Nah, kalau ini varians. Nah, jadi B3 sampai B14, jadi bukan array. Oke. Sekarang kita hitung sum item variance. Oke, kita hitung di sini variance. Ya. Sama dengan var P. Nah, kalau ini number berarti dari angka 1 sampai angka akhir. Kalau array itu berarti kelompok data. Ya, jadi ini mohon diperhatikan ada number, berarti kalau number satu angka dalam satu kolom. Tapi kalau array itu berarti kolom yang ke-1 terhadap kolom yang kedua. Nah, jadi ini ya rumusnya ini juga mempengaruhi. Berarti kalau var P ini number berarti dari angka ke-1 sampai angka terakhir. Lagi, tarik lagi sampai ujung. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti pertanyaan nomor 2 cenderung menghasilkan jawaban yang seragam. Ya, saya sudah tidak melihat pertanyaannya apa, gitu loh. Tapi pertanyaan nomor 2 cenderung menghasilkan jawaban yang seragam. Ya, ini rata-rata nomor 2 semua. Cuman ada 3 data yang berbeda. Ya, jadi ada 1 responden yang menjawab nomor 4 dan ada 2 responden yang menjawab angka 1. Tapi jawabannya rata-rata di angka 2. Nah, makanya variasinya itu tidak terlalu tinggi. Variasi yang paling tinggi di mana di sini? Pertanyaan nomor 8. Nah, jawabannya macam-macam, ada nomor 2, ada nomor 1, ada nomor 3, ada nomor 4. Nah, gini. Oke, sudah apa belum teman-teman? Bu, mau tanya Bu. Iya. Untuk yang tadi Bu. Iya. Yang itu tadi kan ada yang 0,4 itu tadi itu kan karena apa? Ada terpencil 1 jawaban beda itu Bu ya. Itu apa? Bisa dikatakan data apa Bu? Data terpencil itu apa enggak Bu? Oh, pencilan. Enggak. Data pencilan itu nanti diuji normalitas. Bukan. Kalau data pencilan itu untuk kuantitatif, Mas. Jadi kalau misalnya rata-rata jawabannya di 23 sampai 30 gitu ya. Suhu misalnya 23 sampai 30. Dia jawabannya di 2. Nah, otomatis kan rata-ratanya nanti berubah. Gitu. Ya. Jadi rata-rata orang jawabnya gini, suhu perairan saya ada 23, ada 25, ada 26, 27, 23 lagi 30. Ya, ini kan kalau kita rata-ratakan average kita tutup kurung. Nah, rata-ratanya kan 25,6. Sekarang kita masukkan data pencilan di sini. Ini ya, sama dengan average. Nah, ini baru dia langsung jelek sekali, langsung ke 22. Gitu. Padahal suhunya mungkin nggak sampai 22, tapi karena ada 1 data ini yang merusak. Jadi ini biasanya untuk kuantitatif. Tapi kalau ini varians, sekali lagi ya, kualitatif. Ya, sekali lagi, kualitatif tidak ada data benar dan salah. Gitu. Kalau ini kan kita bisa cek di lapangan, suhunya benar nggak sampai 22. Gitu.
Ini kita masih bisa ngecek, tapi kalau ini kualitatif, artinya tidak ada jawaban yang benar yang salah gitu. Kita hanya melihat bahwa oh ini sebaran variasinya tinggi apa enggak gitu. Jadi untuk satu model pertanyaan kira-kira orang-orang tuh jawabnya sama semua atau ada yang beda gitu. Itu kalau ini enggak bukan. Kalau ini enggak boleh dihapus, bukan data pencilan kalau yang ini. Karena dia enggak ngerusak data, justru semakin banyak variasinya semakin bagus karena kualitatif itu tadi. Gitu. Jadi kita bisa melihat segala macam bentuk. Ya, jadi seperti kualitatif itu seperti psikolog lah. Psikolog itu kan ketika ada orang yang konsultasi ke dia, nggak bisa kita menyatakan dia benar atau salah, nggak bisa. Ya, hanya tipikal karakter orangnya saja yang berbeda, jadi kita tinggal kelompokkan. Nah, jadi seperti itu. Gitu ya, Mas Faiz ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sami-sami. Jadi kalau ini ya enggak, cuman pertanyaan tersebut dia menghasilkan varians yang tidak terlalu banyak. Oke. Waduh, sudah jam 17:06. Oke, sekarang sum item varians itu sama dengan kita jumlahkan. Dari sini sampai ke ujung. Dari kolom B sampai kolom I, dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan terakhir. Terus kita tutup kurung. Ya, jadi sama dengan sum keseluruhan. Silakan. Maksimal jam 17:15 ya. Kalau ngajar sore itu ternyata waktunya kurang ya. Untung saya nggak menerangkan materi ini. Kalau menerangkan materi waktunya lebih habis lagi. Kasihan teman. Nah, jadi silahkan di total. Jadi sum item varians berarti total dari variansnya berapa. Gitu. Dijumlah aja 0,5 tambah 0,4 sampai 0,78. Sudah? Belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah varians dari skor total, berarti varians ya, kita menghitung varians dari skor total. Nah, berarti sama dengan var dari skor total. Sekali lagi number ya, bukan array. Kalau kalian ketemu array, berarti nggak boleh cuma segini, berarti ada kolom lain. Nah, kalau number berarti satu kolom. Sama dengan var buka kurung dari ini. Jadi nggak bisa kalian drag. Bisa sih sebenarnya di drag ke sini juga bisa. Boleh, silakan. Hasilnya nanti sama. Sama dengan var buka kurung, kalian drag yang skor total. Nanti di enter. Di sini bisa nggak tuh? Bisa, tarik aja. Loh, sama kan? Ya, karena dia menghitung varian yang di sini. Sudah, belum? Oke, saya tunggu. Ayo. Saya tunggu. Sekarang kita menghitung reabilitasnya. Reabilitasnya menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Ya, ini ya, Cronbach-Alpha reabilitas sama dengan K. K itu adalah jumlah pertanyaan, banyaknya butir pertanyaan, dibagi K-1, berarti pertanyaan dikurangi 1, dikali 1 min total variansi butir. Berarti ini dibagi total varians. Nah, ini 21, kalau sudah varian skor total, kabarkan saya ya. Sudah varian total, kabari saya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Varian skor total 21,048889.
Sekarang Cronbach alfa atau R sama dengan buka kurung. Buka kurungnya 2 kali ya, karena ada buka kurung yang besar untuk ini keseluruhan, ada buka kurung yang kecil-kecil untuk satu rumus. Nah, sama dengan K. K pertanyaan. K dibagi K-1. 8 dikurangi 1 berapa? 7. 7. 7 ya, berarti dibagi 7. Boleh kayak gini, boleh langsung. Dikali 1 min, buka kurung lagi, sigma B kuadrat, itu yang ini sum item variance ya. Total variance butir ini ya. 5, dibagi total variansi yang ini. Tutup kurung. Nah, jadi ini ya, tutup kurungnya warna ungu, berarti dia masih nutup yang ini. Nah, tutup kurung yang ini warnanya hijau, berarti kita tutup lagi. Nah, gitu. Terus yang ini warnanya hitam, berarti kita kurang 1 tutup kurung lagi. Nah, bisa dipahami sebelum saya lanjutkan? Jadi, supaya rumusnya nggak error, kita pastikan berapa jumlah dalam kurung, berapa jumlah tutup kurung. Nah, jadi sama dengan tutup kurung pertama yang hitam, itu untuk keseluruhan rumus. Karena harus dikasih dalam kurung, rumusnya Excel itu seperti itu. Baru kita buka kurung yang terbaru untuk menghitung yang ini, K per K-1. Berarti C22 itu 8 dibagi 7. Ya, boleh 7, boleh C22 min 1, kalian tulis lagi boleh. Terus tutup kurung untuk menandai yang ini. Nah, kemudian selanjutnya kan ada buka kurung lagi, berarti kita kali dulu. Kita kali, buka kurung lagi, warna hijau. 1 dikurangi, nah ini kan sebenarnya dalam kurung. Saya izin di jalan, oke, iya nggak apa-apa Mas. Nah, jadi di sini kan dalam kurung lagi. Nah, jadi dalam kurung lagi C23 dibagi 21. Ya, artinya kalau kita ada rumus 1 per 1 min bla bla bla, berarti kan kita harus selesaikan pembagiannya dulu ya. Jadi ini rumus matematika dasar. Kalau ada rumus seperti ini, maka kita kerjakan pembagiannya dulu dan kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti ini dibagi ini dulu, dikerjakan, baru dikurangi 1. Nah, ini juga sama. Ini dibagi ini dulu, baru dikurangi 1. Nah, kalau dalam kurung sini sudah, dalam kurung sini sudah, baru dikalikan. Nah, jadi maksudnya itu adalah seperti itu. Jadi, yang kita kerjakan dalam kurung dulu, baru akhirnya dikalikan. Sudah, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, enter. Cronbach alfanya 0,84. Siapa yang jawabannya berbeda? Ada yang berbeda? Ya, jawabannya 0,84. Nah, 0,84 itu reliabel apa enggak ya? Kita lihat di uji reliabilitas. Jika koefisien alfa pengujian lebih besar dari 0,6, maka pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan atau reliable. Berarti sudah. Berarti 8 pertanyaan itu tadi sudah layak. Artinya, kalian uji cobakan lagi kepada responden yang baru, hasilnya itu akan tidak jauh beda. Gitu. Artinya pertanyaan ini sudah bisa digunakan. Kalian mau gunakan untuk 100 responden, insya Allah sudah valid, sudah reliable pertanyaannya. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ya, oke. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Silahkan mengisi presensi karena sudah mau buka puasa. Ya, ini insya Allah tetap saya berikan hasilnya. Nah, jadi silahkan kalian buka. Materinya di mana? Materinya ada di pertemuan kelima. Ya, ini untuk latihan uji cobanya. Materinya di pertemuan yang kelima, standarnya, skornya ini ada di pertemuan kelima, tabel R-nya juga ada di pertemuan yang kelima. Silakan kalian pelajari lagi, ini nanti saya kirimkan ke grup, sama saya kirimkan ke Spada. Jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, Pak?